Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Di sini saya akan sosialisasikan mengenai cara penanaman tanaman sayur di kalangan rumah tangga yang cukup mudah dan efektif dilakukan di setiap rumahnya. Nah, alat dan bahannya ini juga cukup mudah ditemukan di sekitar kita maupun di rumah kita. Nah, ini adalah alat dan bahan yang kita butuhkan dalam penanaman tanaman sayur di rumah tangga. Nah, di sini ada polybag. Ini jumlah polybagnya terserah. Satu jenis benih itu juga satu polybag, dan itu tidak boleh banyak benihnya. Nah, di sini ada botol bekas berukuran 1,5 liter. Ini mudah dapat ditemukan di sekitar kita. Apalagi kita yang sering mengonsumsi air putih, pasti botol bekasnya sudah tidak dapat dipakai, dan di sini nanti juga dapat digunakan untuk penanaman tanaman sayur di rumah kita. Nah, di sini juga ada air secukupnya, dan di sini juga ada benih sayuran. Ini benihnya bebas antara benih sawi, benih bayam, benih kangkung, benih cabai ataupun benih terong. Nah, di sini juga ada gunting. Nah, yang di sini itu adalah percampuran antara pupuk kompos sapi dicampur dengan sekam bakar dan dengan tanah subur dengan perbandingan 1:1:1. Ini harus konsisten. Nah, nanti saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Itu ada dua opsi. Yang opsi pertama nanti dimulai dari pembibitan sampai dengan penanaman di botol bekas. Lalu yang opsi kedua itu langsung menggunakan botol bekas. Nanti terserah kalian di rumah ingin menggunakan ada opsi yang berapa. Nanti saya akan mencontohkan dua opsi ini. Berikut ilustrasinya. Nah, ini adalah proses pembibitannya pada opsi yang pertama. Yang pertama itu siapkan air secukupnya, lalu polybag dan campuran tanah, sekam, dan pupuk yang sudah dicampur tadi, dan benih. Nah, pertama yaitu masukkan campuran tadi ke dalam polybag. Itu jangan terlalu penuh karena nanti akan ditutup kembali dengan campuran tadi setelah ditanamkan benihnya. Nah, kira-kira 3/4 bagian dari polybag ini. Selanjutnya, taburkan benih. Itu jangan terlalu berdekatan, secukupnya saja. Nah, jika sudah, taburkan saja campuran tadi untuk menutupi benih-benihnya. Namun jangan terlalu tebal. Nah, setelah sudah, lakukan penyiraman, hanya ditaburkan saja. Jangan terlalu banyak. Nah, penyiraman ini nanti dilakukan 2 kali dalam sehari, bisa pagi dan sore hari. Nah, nanti ini ditunggu sampai 2 minggu kurang lebih untuk mendapatkan bibit yang sudah siap ditanamkan pada botol bekas. Nah, setelah dilakukan pembibitan kurang lebih 2 minggu, nah nanti akan sampai seperti ini, dan ini siap untuk dipindahkan ke dalam botol bekas, atau juga kalian di rumah juga bisa hanya sampai di polybag ini hingga tumbuh besar dan kita panen. Nah, setelah dalam polybag ini sudah siap dipindahkan ke dalam botol bekas, nanti botol bekasnya sama seperti sebelumnya, yaitu dipotong menjadi dua bagian ini, dan di sini nanti juga sudah dilubangi oleh beberapa lubang untuk pengaliran air yang dapat diserap ke dalam tanaman. Nanti pada bagian yang atas ini kita isi dengan campuran tanah yang sama seperti pada polybag ini. Kurang lebih seperti segini. Nanti cara pengambilan bibit pada polybag ini diambil beserta tanah-tanahnya, jangan sampai akarnya terputus. Nah, seperti ini kita ambil, lalu kita masukkan ke dalam botol. Jika dirasa tanahnya kurang, maka kita mengambil lagi
untuk menutupi bagian pada bibit ini. Nah, satu botol ini diisi dengan satu bibit saja. Nah, setelah seperti ini sudah tertutup. Lalu pada botol yang bawah ini kita isi air. Hingga seperti ini. Lalu kita masukkan bagian atas ini ke dalam botol bawah yang berisi air. Nah, cara ini tidak perlu penyiraman karena sudah terdapat air di bawahnya untuk mengaliri atau memberikan nutrisi kepada tanaman di atasnya ini. Nah, jika nanti tanah yang di atas ini sudah mulai sedikit, bisa diisi kembali. Itu mungkin kurang lebih dalam 3 hari sekali bisa ditambahkan, dan air nanti juga jika tidak menyentuh pada lubang ini juga bisa ditambahkan air. Nah, ini adalah opsi yang pertama. Jadi kalian juga bisa menanamnya pada polybag ini saja tanpa menggunakan di botol bekas. Karena saya menggunakan botol bekas karena melihat bahwa banyak sekali limbah plastik yang sudah tidak digunakan dan dibuang sembarangan. Nah, di sini saya akan mengilustrasikan opsi yang kedua. Nah, alat dan bahannya itu ada air secukupnya. Ini ada botol bekas yang sudah dicuci bersih, lalu dipotong 2 bagian untuk mendapatkan seperti ini, dan di bawahnya ini juga sudah diberi lubang, bisa menggunakan gunting maupun paku atau yang lainnya supaya akan menyerap air dengan mudah. Dan di sini juga masih sama, ada campuran antara sekam, lalu pupuk kompos sapi dan tanah subur dengan perbandingan 1:1:1 dan benih yang akan kita tanam. Nah, langkahnya itu sama. Di sini nanti kita isikan terlebih dahulu campuran yang sudah kita campur tadi untuk digunakan sebagai medianya. Nah, kurang lebih segini. Lalu kita masukkan atau taburkan benih yang sudah akan kita tanamkan. Jaraknya jangan berdekatan, mungkin di satu botol bekas ini bisa 5 benih saja agar tidak berdempetan. Setelah itu taburkan kembali campuran tadi untuk menutupi benih-benihnya. Setelah tertutupi, lalu kita siram sedikit-sedikit. Nah, pada bagian bawah ini itu digunakan sebagai isi air, dan kita dapat mengisikan air secukupnya. Kurang lebih segini. Ini untuk proses penyiramannya, jadi kita tidak usah menyiramnya setiap hari karena di sini sudah ada air, dan ini nanti akan masuk ke dalam lubang-lubang yang sudah kita bolongi tadi. Nah, setelah jadi seperti ini, tanamannya ini sudah siap, dan kita tunggu kurang lebih 2 minggu untuk mendapatkan bibitnya. Dan nanti jika sudah tinggi, itu nanti juga bisa dipanen. Sekian sosialisasi cara penanaman tanaman sayur di kalangan rumah tangga yang mudah dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian dan dapat mengisi waktu luang kalian di masa pandemi ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore.